Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa pada program kajian Mutiara Sunnah, kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman LCMA hafizahullah. Alhamdulillah, Buya telah bersama kita di studio pada pagi hari ini dalam pembahasan kajian kitab Al-Adabul Mufrad, dan insyaallah tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang anak adalah penyejuk mata. Dan kita juga mengajak pemirsa nantinya untuk berinteraktif bersama Buya di studio, baik melalui telepon dan juga WA, melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik pemirsa, telah hadir Buya kita, Buya Faisal Abdurrahman. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Buya? Alhamdulillah sehat ya, Buya. Tema kajian kita yaitu tentang anak adalah penyejuk mata nih, Buya. Ya. Baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman. Kepada Buya kita persilakan, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Surau TV dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Dengan nikmatnya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal saleh, yaitu hadirnya kita di depan layar kaca untuk mendengarkan kajian ilmu, majelis ilmu Mutiara Sunnah, khususnya kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga pagi kita mendapatkan pagi yang diberkati oleh Allah. Nah, kita pagi ini kita mendengarkan kajian, mendengarkan ilmu. Mudah-mudahan Allah membukakan jalan kehidupan kita kepada jalan yang lebih baik. Membukakan hati kita untuk tunduk kepada agamanya, tunduk berperintahnya, mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Salam dan salam untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Sesungguhnya hidup yang kita lalui insyaallah taala akan selalu berada dalam kebaikan, berada dalam kenikmatan tatkala kita ikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita angkat adalah pada bab yang ke-47, anak adalah penyejuk mata. Namun sebelum kita bahas bab yang mulia ini, kita bacakan dulu ada bab sebelumnya yang hadisnya pendek, ya, yaitu memanggul anak kecil. Abul Walid mengkabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengkabarkan kepada kami an Adi bin Thabit, dari Adi bin Thabit, ia berkata, sami'tu Al-Barra yaqul, aku mendengar Al-Barra berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Hasan salawatullahi alaihi ala atiqih. Dari Adi bin Thabit, dia berkata, aku mendengar Barra mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Hasan salawatullah alaihi digendong di atas pundaknya. Bahwa yaqul, Nabi seraya berdoa
untuk Hasan, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbah. Ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia. Ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia. Nampak dalam hadis yang mulia ini bagaimana Nabi SAW sayangnya kepada Hasan, sayang kepada cucunya. Beliau SAW tidak segan, tidak malu untuk menggendong cucunya Hasan di atas pundaknya. Ini merupakan perilaku amaliyah yang thayyib, yang baik, yang jadi contoh dan tauladan bagaimana Nabi SAW menyayangi anak-anak. Anak-anak, ya. Bagaimana Nabi SAW sebagai seorang kakek yang cinta kepada cucunya. Belum memanggulnya, menggendongnya. Tabiat anak-anak suka untuk disayang-sayangi. Suka untuk dicandai. Suka untuk gendong. Karena Nabi SAW menanamkan cinta, mendidik anak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sebagai rahmat yang Allah turunkan kepada hamba-Nya. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Kita lihat pula di dalam riwayat-riwayat lain. Dalam salat, ketika Nabi SAW salat, datanglah Hasan dan Husain, bergantung bertengger di punggung Nabi SAW. Beliau tidak marah. Beliau membiarkan sampai anak itu berhenti. Ketika Nabi SAW sujud, baru setelah itu beliau lepaskan, beliau dudukkan anak tersebut. Ini menunjukkan bagaimana sayangnya Nabi SAW. Sebagian kita sekarang ini kita melihat sebagai muslimin marah kalau anak-anak ke masjid, marah kalau anak-anak berlari ke masjid. Namanya anak-anak dan demikian. Cukuplah kita kalau bawa anak, kita awasi anak tadi. Dan ini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW juga bawa anak-anak ke masjid. Untuk apa gunanya? Untuk membiasakan dia bagaimana dia beramal saleh, bagaimana cinta salat, cinta masjid. Sudah dibiasakan. Sebelum usia 7 tahun dia sudah dibiasakan untuk dibawa. Sudah 7 tahun anak diperintahkan untuk salat. Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak untuk menegakkan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Kemudian dari hadis yang mulia ini tampak begitu sayangnya Nabi SAW, belum mendoakan. Doa tidak akan muncul. Doa kebaikan tidak akan muncul melainkan dari seorang yang suci hatinya. Seorang yang menginginkan keselamatan kepada dirinya dan anaknya. Hati yang jernih mengantarkan seseorang untuk saling mendoakan. Agama kita agama yang saling mendoakan kebaikan. Saling mendoakan saudaranya, mendoakan anak, apalagi anak atau cucu. Apa doa Nabi SAW kepada Hasan? Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbah. Ya Allah, aku mencintainya. Mahabbah qalbiyah, cinta di hati. Ya Allah, aku mencintainya, fa'ahibbahu, maka cintailah dia. Cinta kepada anak, terwujud dalam jiwa yang jujur. Mencintai anak. Jadikan seorang bapak berkorban untuk dia. Mendidiknya dengan ilmu agama. Menyayanginya. Maka dalam hadis ini terdapat pelajaran-pelajaran kandungan hadis yang besar yang bisa kita jadikan ibrah. Di antaranya adalah hendaknya mengasihi dan menyayangi anak-anak kecil. Ini hendaknya mengasihi dan menyayangi anak-anak kecil. Sebagian orang ada yang tidak suka dengan anak-anak. Tabiat manusia, fitrahnya itu suka kepada anak-anak. Ini pasti. Kecuali orang-orang yang hatinya sudah keras, suka kepada anak-anak.
Karena anak-anak itu mendatangkan ketenangan bagi kita. Kemudian yang kedua adalah kesucian kelembaban wajah anak kecil. Bagaimana kita melihat anak-anak kecil itu wajahnya fitrah, murni. Anak-anak masih balita, senang kita melihat. Lucu, wajahnya lembab. Maka anak itu berada dalam fitrahnya. Jika anak yang masih kecil sering mendengarkan ayat Quran kepadanya, anak akan selalu dalam naungan Al-Quran. Jika dia sudah pandai bicara, ditalkinkan kepadanya syahadatain, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimat thayyibah, akan melengket di kepalanya. Talkinkan Al-Fatihah, akan hafal baginya. Anak-anak itu mengikut apa yang ia dengar, akan ia ikuti. Jika yang dengar itu baik, maka baik pula lah yang terungkap dalam mulut. Jika yang dengar itu buruk, buruk pula lah yang terungkap dalam mulut. Dia sama dengan beo, ikut itu saja. Maka berhati-hatilah orang tua dalam menyikapi anak. Jadi sikap kita itu akan ditiru oleh anak kita. Orang tua yang biasa keras, maka anak akan ikut keras kepada yang lain. Orang tua yang biasa lemah lembut dalam mendidik, anak juga akan terbawa oleh didikan orang tua. Anak-anak sifatnya taklid, mengikuti. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap anak yang dilahirkan berada dalam fitrah, berada dalam kesuciannya, bersih. Fa abawahu ayyuhawidanihi ayyunassiranihi ayyumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Majusi, Yahudi dan Nasrani. Maka berhati-hatilah orang tua dalam mendidik anak, yang sampai perilaku jelek kita diikuti oleh anak kita. Selalu tampilkan perilaku yang baik di hadapannya, sehingga dia mencontoh yang baik tadi. Bagian berikutnya adalah perintah agar mencintai Hasan bin Ali dan penjelasan keutamaan beliau. Ini bukti kecintaan Nabi SAW kepada Hasan bin Ali. Beliau mendoakannya. Doa tidak akan muncul melainkan kepada orang yang dicintai. Maka kita punya anak juga demikian. Doakan anak-anak kita jadi anak saleh. Doakan anak kita menjadi anak yang dicintai oleh Allah. Jangan doakan untuk dunia, tapi untuk agamanya dilupakan. Karena kesenangan sebagian orang tua sekarang mendoakan anaknya, tapi bukan untuk agama. Doakan anaknya banyak uang, banyak harta. Tidak mau mendoakan anaknya jadi anak saleh dan saleh. Sedikit. Oleh karena itu Nabi SAW mendoakan Hasan. Dia mencintainya dan dia memohon kepada Allah agar Allah mencintai Hasan. Alhamdulillah. Hasan jadi seorang yang baik, yang taat, yang tangguh, sabar dalam menghadapi berbagai macam fitnah. Ini dalamnya ada keutamaan Al-Hasan. Baik, misalnya rahmat Allah, masuk kita kepada anak adalah penyejuk mata. Bishr bin Muhammad mengkabarkan kepada kami. Abdullah mengkabarkan kepada kami, ia berkata, Safwan bin Amr mengkabarkan kepada kami, ia berkata, Hadatsani Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi, tentang abinya, ia berkata, Jelasna ilal Miqdad, kami duduk dekat kepada Miqdad bin Aswad yauman, dalam satu hari. Pada suatu hari, famarra bihi rajulun, lewatlah seorang laki-laki di hadapannya.
Faqala, lalu ia berkata, tuba lihataini ainaini allataini, beruntunglah untuk dua orang yang penyejuk mata ini, penyejuk bola mata ini. Ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana keduanya Rasulullah SAW melihatnya. Wallahi lawadittu ana ra'ayna ma ra'aitu, demi Allah aku menginginkan, kami suka, anna ra'ayna, kami suka apa yang kau lihat. Wa syahidna ma syahidtu, kami menyaksikan apa yang engkau saksikan. Fastughdiba, maka dia jadikan marah, dibuat marah. Faja'altu a'jab, sedangkan aku menjadi a'jab, kagum. Ma qala illa khairan, tidak ada yang ia katakan kecuali kebaikan. Thumma aqbala alaihi, kemudian menghadap atasnya. Faqal, lalu berkata, ma yahmilu rajul ala an yatamanna muhdaran ghayyabahu Allahu anhu. Apa yang dibawa oleh laki-laki itu untuk bercita-cita, berangan-angan, muhdaran, hadirnya yang telah Allah tiadakan. La yadri law syahidahu kaifa yakunu fihi, dia tidak mengetahui sekiranya dia menyaksikan bagaimana adanya padanya. Wallahi laqad hadar, demi Allah sungguh telah hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad hadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqwamun, satu kaum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis satu kaum, kabbahumullahu ala manakirihim, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampakkan mereka. Kabbahullahu, Allah mencampakkan mereka atas manakirihim fi jahannam, yaitu di mulut-mulut mereka di neraka jahannam. Lam yujibu, mereka tidak menjawabnya. Walam yusaddiqu, tidak pula membenarkannya. Awala tahmadunallah, tidakkah kamu muji Allah ketika Allah mengeluarkan kalian, akhrajakum, ketika dia mengeluarkan kalian, la ta'rifuna, kalian tidak mengenal, illa rabbakum, Rabb kalian. Wa tusaddiquna, kalian membenarkan, bima ja'a bihi, dengan apa yang datang dari nabi kalian. Qad kufitum, kalian sudah dicukupkan, al-bala, tentang bala dengan selain kalian. Wallahi, demi Allah, laqad bu'ithan nabi, sungguh diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala asyadi halin, atas kondisi yang sangat parah. Bu'itha alaiha nabiyun, itu atasnya seorang nabi saja pada masa jahiliyah. Ma yarawna anna dinan afdal min ibadil awthan, mereka tidak melihat adanya agama lebih afdal dari menyembah berhala. Faja'a bi furqan, lalu datanglah Nabi membawa furqan, pembeda. Farraqa bihi bainal haqq wal batil, memisahkan dengannya antara yang hak dan batil. Farraqa bihi bainal alwalid wa waladi, memisahkan antara orang tua dan anaknya. Hatta in kana rajul, sampai ada seseorang laki-laki, la yara walidahu aw waladahu aw akhahu kafiran, sampai orang laki-laki dia melihat orang tuanya atau anaknya atau saudaranya jadi kafir. Qad fatahallahu qufl, Allah membuka kunci hati dengan iman. Wa ya'lam, dan dia mengetahui, annahu, bahwasanya, in halaka dakhalan nar, jika dia binasa akan masuk neraka. Fala taqiru ainuhu, jangan kamu tetapkan matamu. Wa huwa ya'lam, dia mengetahui, anna habibahu finnar, bahwa kasihnya ada di neraka. Wa annaha linnabi lillati, bahwasanya dialah yang Allah katakan, walladzina yaquluna rabbana, orang-orang yang mengatakan, Rabb kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari istri kami, wa dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, qurrata a'yun, yaitu menjadi penyejuk mata. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang penting dalam hadis ini yang wajib kita menjadi perhatian adalah bahwa jika seorang mukmin melihat keluarganya ada yang sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah, hatinya menjadi senang. Kita melihat keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, senang, tentram, sejuk mata kita.
Disebabkan karena ia membantu dirinya dalam urusan agamanya dan berharap mereka bisa bersama di surga kelak. Ya, kalau kita punya anak kita melaksanakan amal ibadah, taat, ya, maka jadilah dia anak saleh. Berarti dia sudah membantu orang tuanya untuk bersama-sama masuk surga. Sebaliknya, kita punya anak tidak mengerti dengan agama, tak mau beribadah kepada Allah, tidak pula berbuat ihsan pada orang tuanya, maka ini akan menjadi fitnah kita. Fitnah, diuji keimanan kita. Dia dengan sikap demikian tidak akan membantu kita untuk menuju surga. Malah akan membantu kita untuk masuk neraka. Kenapa? Karena tidak ada kesalehannya. Tidak ada kesalehan. Oleh karena itu ciptakan anak-anak saleh. Anak adalah fitrahnya menerima kebaikan. Jangan sia-siakan untuk mengisi hati anak, dadanya, imannya dengan ilmu dan amal saleh. Hendaklah anak-anak selalu bersama Al-Quran, bersama adab-adab sehari-hari. Namun orang tua juga harus menempatkan anak pada posisinya. Di saat anak masanya bermain, ya silahkan anak bermain. Jangan dikekang anak tersebut. Karena akan menyebabkan rusaknya mental. Nah, jadi seorang orang tua senang melihat anaknya taat beribadah. Oleh karena itu ciptakan lingkung-lingkung yang baik. Yang berikan dukungan. Ciptakan suasana amaliyah. Anak orang tua jadwalkan jadwal rutin pengajian, mengajak anaknya ikut pengajian, mengajak anaknya baca Quran, sama-sama baca Quran. Nah, dalam mendidik anak ini memang keikutsertaan orang tua sangat menentukan keberhasilan anak. Artinya adalah orang tua tidak cukup menyuruh anak saja. Wajib baginya untuk memperhatikan, wajib baginya untuk mencek dan dia sendiri mengikuti. Ikhwatuna fillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan kita dan anak kita masuk surga. Dan orang tua aja masuk surga, anak juga menginginkan orang tua masuk surga. Seorang tua nanti kelak bersama yang ia cintai. Kita cinta kepada anak, namun kita menginginkan anak ini dicintai oleh Allah. Bagaimana tadi doa? Mendoakan anak untuk dicintai oleh Allah. Ini merupakan satu doa yang baik. Kalau anak sudah cintai oleh Allah, dia akan cinta kepada Allah, dia akan jadi anak saleh dan salihah. Kemudian anak yang menyenangkan hati adalah anak yang saleh. Tidak semua anak bisa menyenangkan hatinya. Ya. Tidak semua anak menyenangkan hati kita. Ada kalanya kita sebagai orang tua juga diuji dengan kegagalan. Kita sudah sekolahkan anak kita masuk pondok pesantren. Rupanya yang terjadi sebaliknya, anak masuk pesantren, tak ada nampak jiwa-jiwa santri itu. Pulang ke rumah, sholat pun tidak diperhatikan, ngaji Quran pun tidak ada. Lalu kita langsung berasumsi bahwa gimana anak ini? Karena kadang-kadang orang tua ada yang menyalahkan pesantren. Apa pesantrennya ini? Anak saya tidak ada perubahan. Ya, kita harus cek dulu apakah memang benar pesantren yang salah atau anak yang salah. Kebiasaan anak-anak di pesantren ini,
Laksanakan salat berjamaah, cara menghafal Quran. Ya kalau anak sudah di lingkungan kita, ya kita lah yang mengawasinya. Kita yang perhatikannya. Ya. Kita mengawasi, kita yang perhatikannya, bukan orang lain. Ya. Jadi tidak semua anak yang bisa menyenangkan hati. Ciptakanlah anak-anak yang saleh. Ikhwatuna fiddin, dalam doa tadi yang diajarkan, doa dari Al-Quran tadi. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Mereka yang berdoa, wahai Rabb kami, berilah kami istri-istri yang istri-istri dan anak keturunan qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Senang hati ketika kita pulang ke rumah anak, ya, menenteramkan jiwa kita. Lihat wajahnya yang tunduk pada orang tuanya, tunduk pada perintah Allah, senang hati kita. Melihat istri yang salihah, yang taat kepada suami, menjaga aib-aib keluarga, menyiapkan segala sesuatu untuk suaminya, meladani suaminya dengan baik, ikut sama-sama beramal saleh, beribadah, ikut sama-sama menimba ilmu untuk ilmu. Maka ini adalah istri yang saleh, anak yang saleh. Kita sebagai orang tua, bagaimana kita berusaha untuk menuntun mereka semuanya. Kesalehan tidak akan bisa terwujud, melainkan adalah melalui usaha kita. Ajak, arahkan kepada ilmu din, ilmu agama, arahkan kepada Quran, sama-sama menciptakan suasana yang baik dalam lingkungan keluarga tadi. Insyaallah kesalahan itu akan terwujud. Samping itu doa, jangan lupa kita berdoa agar kita diberikan oleh Allah anak keturunan yang saleh dan salihah. Karena dalam hadis, anak yang saleh aset yang paling berharga. Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalas. Matal insan, apabila mati manusia, putus seluruh amalnya, tidak ada amalnya lagi kalau sudah mati. Nah, kita beramal itu hanya ketika hidup dunia ini, tapi ada amal yang akan terus mengalir. Apa itu? Sedekah jariyah yang kita infakkan, yang kita harta yang kita wakafkan. Doa anak yang saleh, mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan. Ilmu yang bermanfaat, ini akan mengalir terus pahalanya. Semoga kita Allah berikan anak keturunan yang saleh dan salihah, dan juga kita semoga berikan istri yang salihah yang menjadi penyejuk mata, dan semua ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kalau sekiranya Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi, namun kita berusaha juga. Kalau sekiranya dalam keluarga kita, dalam lingkungan keluarga kita belum tercipta kesalehan yang kembali, usaha kita mohon kepada Allah, tuntun mereka kepada kebaikan. Kita juga harus usaha untuk memperbaiki diri kita untuk menjadi keluarga yang menjadi penyejuk mata. Kita juga sebagai kepala keluarga harus memperbaiki diri kita, di contoh dan teladan dalam keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Khair, kita ucapkan kepada Buya Faisal Abdurrahman yang telah menyampaikan kajian tadi dengan tema anak adalah penyejuk mata. Selanjutnya kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif bersama Buya di studio melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA dan pesan singkat di nomor 0811 669 3332. Terkait tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang anak adalah penyejuk mata. Baik, ini ada pertanyaan dari pesan singkat nih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Bagaimana cara mendidik anak perempuan yang sering upload foto di media sosial nih Bu ya?
Terima kasih. Mendidik anak perempuan yang selalu foto di media sosial. Pahamkan tentang dirinya bahwa wajahmu adalah aurat, nak. Wajahmu jika kamu pajang ini akan membawa fitnah. Kamu akan dilihat oleh sekian banyak orang. Dan jadi ya kan ada orang yang akan ya mengganggumu. Kecantikan bukan untuk dipajang-pajang, nak. Kecantikan itu untuk kita tutupi dan untuk kita berikan kepada siapa nanti. Itu kita lihatkan kepada siapa? Kepada suami kita. Ya. Jelaskan bahaya majang foto. Betapa banyak terjadi maksiat karena wanita suka majang foto di media sosial. Kita melihat ya nanti orang-orang yang berusaha untuk ya merusak atau mencari nomor HP si anak ini nanti akan telepon. Akhirnya ngajak ketemu di sini dan sini. Terjadilah yang terjadi. Kalau kamu ingin majang foto, jangan foto wajahmu. Akan tetapi panjanglah di situ ayat-ayat Quran, nasihat-nasihat. Banyak nanti wajahmu ditonton bahkan akan dikhayal oleh lelaki. Na'udzubillah min dzalik. Selamatkan dirimu, nak, dari maksiat yang akan terus mengalir. Sekian banyak akan melihat nonton wajahmu. Oleh karena itu, seorang wanita yang salehah, maka wajib bagi mereka itu untuk ya menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Bayangkan kepadanya, barang yang mahal itu nak dibungkus, bukan untuk dilihat-lihatkan. Kamu nak adalah sama dengan ibarat pisang. Kalau pisang sudah dibuka kulitnya, apakah orang mau memakannya? Tidak. Pisang yang satu sisir saja, kalau sudah dilepas satu, orang tidak mau untuk beli lagi. Ibarat emas, kamu ini nak, kalau emas ditaruh aja di bawah lalu dijual, maukah orang belinya? Kamu adalah ibarat emas, ditaruh di tempat yang terjaga, terpelihara, tertutup. Gambarkan itu kepada anak. Kemudian seraya berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan dia anakku ini, anak putri yang salehah. Tuntun pada agama. Suami juga demikian. Sama-sama kita mengarahkan. Kemudian terus mutaba'ah. Mutaba'ah artinya adalah cek terus dirinya. Bawa anak kepada pengajian. Ya. Ikut pengajian-pengajian yang ada, pengajian-pengajian sunnah sudah ada sekarang, bawa dia. Kita tidak akan bisa menyelamatkan anak kita kalau kita hanya bicara saja dan tidak menggiring anak kita untuk jalan yang dicintai oleh Allah dan ridha oleh Allah. Bawa dia. Insya Allah jika kita suami istri sama-sama membawa anak kita ke surga, sejalan, seia sekata, insya Allah anak akan patuh dan tunduk. Ini ada sebab ada usaha. Dari sekarang sampaikan kepadanya. Kemudian belikan buku-buku bagaimana menutup aurat, menjaga aurat. Ya, dan tidak memajangkan foto-foto. Berikan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, taib, syukran jazakallahu khair. Sepertinya sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Saya hamba Allah di Sejunjung. Dengan hamba Allah di Sejunjung. Silakan Ibu, pertanyaannya. Bagaimana kalau seandainya kerjasama antara suami dan istri tidak terjalin untuk mendidik anak gitu. Padahal awal-awal sebelum pernikahan istri sudah mengajukan syarat bahwa rumah tangganya bukanlah rumah tangga seperti orang-orang kebanyakan. Dia sudah mengajukan syarat seperti itu ya gitu. Bahwa rumah tangganya nanti akan menciptakan generasi soleha. Ternyata kerjasama itu tidak terjadi karena suaminya mungkin karena kurang ilmu atau bagaimana
tak peduli gitu ya. Jadi bagaimana sikap seorang istri menghadapi hal tersebut? Kalau ingin diadakan media di rumah, dari sisi ekonomi pun sulit gitu. Jadi sehingga istrinya serba susah jadinya, mau mendidik anak sendiri, ekonomi sulit, mau mendidik anak kerjasama dengan suami kurang terjalin gitu. Mohon solusinya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaan dari hamba Allah Desi Junjung Bu ya. Kerjasama antara suami istri tidak terjalin dalam mendidik anak nih Bu ya. Dahulu sebelum menikah, suami berkeinginan untuk mencetak generasi yang soleh solehah gitu Bu ya. Tapi sekarang tidak terwujud. Nah, ini bagaimana solusinya Bu ya? Ya, jazakallahu khairan pada penanya. Kehidupan rumah tangga adalah kehidupan yang sangat terkait satu sama lain. Adanya suami istri, pasangan kita, dia adalah ya pasangan saling tutup menutupi, saling sayang menyayang, cinta mencintai. Untuk mewujudkan anak yang saleh, memang harus ada kerjasama suami istri. Yang sampai terjadi masing-masing itu bertolak belakang. Kalau bertolak belakangnya, tidak bisa diciptakan anak saleh. Suami menyuruh ini, istri menyuruh seperti ini. Istri mengajak anaknya ke jalan Allah, suami tidak memberikan dukungan. Oleh karena itu, ajak suami untuk bicara, katakan kepadanya, udah, ya bantulah anak-anak kita untuk belajar Quran, udah motivasi pula dia. Minimal jika seorang bapak tidak bisa mengajar anaknya, dia motivasi, jadikan semangat. Mungkin dia yang akan mengajar itu orang lain, berikan semangat, tuntun untuk menegakkan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, salat, membaca Quran. Kemudian juga komunikasi dengan anak sangat perlu sekali. Kadang-kadang kita karena kesibukan mencari nafkah, pagi berangkat pulang sore, kemudian sampai di rumah tidur, tidak lagi komunikasi dengan anak. Ini hal yang salah dan keliru. Tanyakan kepada anak, bagaimana kabar kalian? Ya. Apa tadi ada, bagaimana di sekolah tadi, Al-Qurannya bagaimana? Ini menanya-nanya seperti itu adalah penting, dan itu adalah akan mempengaruhi anak, psikologi anak. Karena alhamdulillah bapak saya punya perhatian pada saya. Bapak saya punya perhatian, ditanyanya ini dan itu. Akhirnya dia bersegera untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian juga seorang istri harus juga bisa mengajak suaminya dengan cara yang baik. Kadang-kadang istri itu karena dia marah saja dengan bahasa yang kasar menyuruh suaminya tidak tertarik. Tapi coba dari hati ke hati, dengan bahasa yang baik, ajak suaminya untuk ikut serta mewujudkan generasi yang saleh dan salihah. Apa caranya? Mungkin ikut menyuruh anak pula, ikut motivasi anak, ikut mendorong segi moral dan material. Kalau kita lihat banyak orang-orang yang tidak mampu kalau segi materi, tapi karena semangatnya tinggi, tetap mampu dia menyekolahkan anaknya, mampu dia menuntun anaknya jadi anak yang saleh dan salihah. Sekolahkan ke pondok pesantren. Habis itu dia tuntun anaknya. Kenapa? Karena dia mempunyai hati yang bersih dan jiwa yang tulus. Kalau kita sebagai orang tua khawatir kita terhadap keselamatan anak kita, dan ada usaha kita untuk terus memperbaiki, Allah akan sampaikan jalan untuk memperbaiki anak kita. Ya. Di rumah sekarang,
HP, televisi, itu harus dalam penayangnya, dalam menontonnya, dalam memakainya, ya harus ya diawasi, tidak dibiarkan. Pokoknya adalah ada kerjasama kita. Kembali ibu ya untuk ya mengajak suaminya dengan tulus hati, dengan lemah lembut. Dah, ayolah kembali kita gerakkan keluarga kita bagaimana untuk beramal soleh, beribadah. Dan juga terus tambah ilmu, ajak suami untuk terus menambah ilmu. Dengan apa? Dengan kesabaran. Kadang-kadang laki-laki ini, sebagian laki-laki itu sifatnya ego. Dia merasa tahu bagaimana caranya menundukkan hati laki-laki, tentu dengan dengan bahasa yang baik, dengan penuh kasih sayang, juga dengan pujian segala macam, untuk mengajak suami agar bersemangat sama-sama membawa kapal ini untuk mengarungi kehidupan akhirat dengan baik, dan sepakat untuk sama-sama. Oh, kalau kurang ilmu, kita belajar baca Quran. Sudah ada sekarang. Pelajaran online pun ada, mau. Media-media itu sudah ada sekarang. Mau, tinggal kita mau atau tidak. Di televisi sudah ada tahsin Quran. Tinggal kita kemauan kita lagi. Kalau nak mau, kita ya rugi. Sementara hari berganti minggu berganti bulan berganti tahun, tidak ada penambahan ilmu kita, penambahan amal kita. Ya rugilah kita. Apalagi sekarang pandemi, penyakit, kematian itu datang dengan mudah, dengan tiba-tiba. Maka sebelum ajal datang, jaga keluarga kita, selamatkan mereka dari apa yang mengantarkan mereka ke neraka, ya, dan selamatkan mereka untuk menggapai jalan menuju surga. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Taib, syukran jazakallah khair Bu atas jawabannya. Selanjutnya kita angkat telepon yang masuk berikutnya, silakan. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Saya Iskandar Pak dari Jakarta. Iya, silakan pertanyaannya Pak. Sedikit saya mau kehidupan saya belakangan ini berantakan sampai amburadul. Saya punya anak 3. Pertanyaannya, saat saya ingin kembali lagi ke jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah, saat itu anak saya dengan saya itu terasa jarak. Apa tindakan atau yang pantas saya lakukan, karena ini adalah dosa-dosa saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jelas ya? Kurang jelas. Iya. Ini karena kurang jelas ya. Yang pertama tadi bisa kita tangkap pertanyaan dari Bapak penanya tadi nih Bu ya. Beliau mengatakan kehidupan mulai berantakan nih Bu ya. Beliau mempunyai anak 3 orang dan saat ini ingin kembali lagi dengan kehidupan yang diridhoi oleh Allah nih Bu ya. Nah, mungkin ini yang diminta Bapak solusinya nih Bu ya. Iya. Pertama adalah kita Bapak selaku orang tua dan nanti ada istrinya, perbaiki diri kita. Dengan cara apa? Cuma berdoa kepada Allah, ya Allah, selama ini saya begini dan begini, berikanlah aku petunjuk ya Allah untuk bisa menyelamatkan diri saya dan keluarga saya. Yang kedua adalah jalan untuk menggapai itu, ya, bekali diri kita dengan ilmu. Ikuti kajian-kajian yang mengajarkan kita pada kitab Al-Quran dan Sunnah. Kembali kita ikuti, kemudian kita amalkan. Kemudian
Apa dosa-dosa yang kita lakukan? Kita bertaubat kepada Allah. Anak-anak ini kita ajak, kita tuntun dengan sepenuh hati. Nah, sebenarnya selama ini jalan kita sudah keliru. Hal-hal yang Bapak pun sudah keliru. Bapak tidak memperhatikan kalian dalam masalah agama selama ini. Mulai hari ini kita akan memperbaiki diri kita. Sampaikan kepada anak kita, ajak dia. Karena kita tidak akan bisa untuk mewujudkan rumah tangga kalau tidak ada ajakan pada kita. Kalau kita biarkan saja dia. Kewajiban kita adalah untuk menyampaikan. Hidayah di tangan Allah. Kalau kita seorang orang tua sudah berusaha untuk mendidik anak kita dengan baik, kemudian anak rupanya karena dia sudah dewasa, kemudian dia tidak mau mengikut kita, ya hidayah di tangan Allah. Tangan Allah, kewajiban kita adalah menyuruhnya. Kalau dia masih kecil, kita bisa untuk memaksanya. Tapi ingat, kita perbaiki diri kita. Kemudian seraya itu sambil mengajak. Berdoa kepada Allah, tambah ilmu kita terus. Kemudian ada kesepakatan kita dengan istri juga demikian. Kita perbaiki. Ya, istri mungkin kurang peduli. Ya, kita ajak terus. Kalau istri mau, anak kita ajak. Wallahu a'lam bishawab. Itulah upaya-upaya kita. Terus berdoa kepada Allah, bertobat dan selesai dari kesalahan-kesalahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, taib. Syukran jazakallah khair Bu ya. Ini pertanyaan dari WA nih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Setiap subuh saya sedekah untuk ayah tapi dalam bentuk catatan nih Bu ya. Nanti setelah terkumpul baru ditransfer nih Bu ya. Apakah boleh seperti itu nih Bu ya? Dari Pak Sumarto di Sleman, Yogyakarta nih Bu ya. Ya. Jadi ayah beliau sudah meninggal dunia Bu. Sedekah anak kepada orang tua insyaallah itu sampai. Wa laisa lil insan illa ma sa'a. Tidak adalah bagi manusia itu melainkan apa yang dia usahakan. Sedekah ya yang dikumpulkan oleh sang anak dengan niat untuk orang tuanya sampai, karena anak adalah hasil dari usaha orang tuanya. Kemudian dia kumpulkan, kemudian dia transfer. Mana dia orang tua sudah meninggal. Kalau orang tua sudah meninggal. Sudah meninggal. Dan dia transfer pada orang-orang membutuhkan. Maka ini boleh sampai insyaallah. Ya. Baik, syukran jazakallah khair ya. Selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya seorang ibu rumah tangga Bu ya. Saya mau bertanya dan mohon bimbingannya Bu ya. Saya mempunyai 5 orang anak, yang paling tua laki-laki sudah bekerja Bu ya. Perempuan sudah kuliah, tapi kalau saya minta untuk sholat sangat-sangat susah nih Bu ya. Sehingga terkadang saya sampai bertanya pada diri saya, apa dosa saya Bu ya. Bersujud di setiap sholat saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tak pernah saya lupa untuk meminta dan memohon Bu ya. Saya mohon bimbingan dan tuntunannya Bu ya. Ya, itu sebagai ujian bagi kita. Itu sebagai ujian. Anak yang bermasalah, keluarga yang tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum, di antara istri kamu dan anak kamu sebagai musuh bagimu. Anak kamu dan harta kamu bisa melalaikan kamu. Apa yang kita lakukan? Sama kita bertaubat kepada Allah. Mungkin saja dahulunya banyak kesalahan kita, kekeliruan kita, sehingga anak-anak seperti itu juga karena kita dahulu. Kita sadari itu, kita perbaiki diri kita, kemudian baru kita ajak, doakan mereka. Hidayah di tangan Allah yang memberikan hidayah. Namun kita berusaha. Terus kita perbaiki diri kita, penyesalan kita. Ya, sampaikan kepadanya, dulu begini-begini. Ya, sekarang kita sama-sama untuk mengarahkan kehidupan kita kepada yang lebih baik. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kewajiban kita untuk menjaga mereka dengan mengingatkannya, dengan menyuruhnya dan mendoakannya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik, syukran jazakallahu khair bi atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan masih dari WA nih Bu ya.
Dari hamba Allah di Painan ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Ada pertanyaan? Ya, sepertinya sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat dulu ya Bu ya. Ya, boleh silakan pertanyaan dari penelpon kita angkat, silakan. Ya, yang sekali belum terhubung, mungkin bisa dicoba lagi di 0811 669 3338. Ya, kita angkat, silakan. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Iya, saya tadi dengan Iskandar tadi Pak yang dari Batam. Mungkin kurang jelas tadi sudah di sana bagaimana saya pun nggak tahu, tapi tidak kena dengan pertanyaan saya tadi. Iya. Iya. Maksudnya tadi apa yang akan saya lakukan setelah anak-anak dan saya itu mempunyai jarak. Artinya mungkin anak saya itu melihat sosok bapaknya mungkin karena kemarin berantakan, terus mereka mengambil sikap. Saat ini saya alhamdulillah telah kembali jalan yang benar. Artinya saya pengen di saat saya benar ini anak saya mendukung seperti itu. Bisa diterima jelas Pak Ustaz? Mengajak itu artinya adalah apa yang harus Bapak lakukan untuk anak ya? Iya, di saat saya ingin atau di saat saya kembali ke yang bagus, saya juga mau anak-anak saya itu seperti tidak ada membuat jarak dengan saya gitu loh Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Bapak yang bertanya tadi, Bapak ini saya telah kembali kepada yang kebenaran, tapi anaknya jaga jarak tadinya. Iya. Apa yang Bapak lakukan agar anak ini bisa dekat? Pertama adalah doa, mohon doa kepada Allah. Ya Allah, dekatkan aku dengan anakku. Berikan kekuatan kepadaku untuk mencintainya dan dia mencintaiku. Doa kepada Allah. Ad-du'a'u ibadah. Doa itu adalah ibadah. Yang kedua adalah untuk tidak menjaga jarak, ajak dia. Mungkin anak-anak ini apa kesenangannya dulu, mungkin diajak dia makan ya. Apa yang menjadi kesenangan yang mubah yang dibolehkan. Kemudian dibelikan dia hadiah, oleh-oleh. Ya, agar anak dekat dengan kita, upaya kita. Tahadu tahabu. Hendaklah Anda saling memberikan hadiah. Tahabu, Anda akan saling cinta mencintai. Wah, dia untuk anaknya. Ini untuk baju, pakaian. Nak senang seperti itu. Nah, kemudian setelah itu baru sering kontak dan komunikasi. Menyapanya. Kalau dia masih sekolah, tanyakan sekolahnya. Artinya adalah wasilah-wasilah untuk agar dia dekat itu dengan kita lakukan. Kemudian setelah itu barulah kita berdialog dengannya. Nah, ya, ayah sekarang begini-begini. Ya, dengan umur yang sekian, berusaha sekarang untuk memperbaiki diri dan juga kalian. Lain kalau tidak jadi anak soleh, tidak akan bisa mendoakan Bapak. Selamatkan diri kalian dari apa yang akan merusak. Dari apa? Dari api neraka. Jadi apa yang Bapak lakukan, usahakan apa yang bisa dilakukan untuk jalan bisa dekat dengan dia. Sering memberikan hadiah, mendoakannya, kemudian sering menyapanya, sering berkomunikasi dengan si anak tadi. Dan ya, semua itu adalah hidayah di tangan Allah. Ada kalanya sang anak karena dia mempunyai sifat-sifat keras, akhirnya dia tidak mau berbuat baik pada orang tuanya, tidak mau dekat dengan orang tua. Kalau kita selaku ayah sudah berusaha untuk melakukan jalan agar anak dekat dengan kita, tidak menjaga jarak. Kalau kita ada berusaha, ya kita serahkan kepada Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Ya, taib, syukran jazakallah khair Bu ya atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari WA nih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Saya mau bertanya, tahun ini anak saya masuk SD nih Bu ya. Sekolah mana yang sebaiknya SD negeri atau SDIT nih Bu ya? Menurut pendapat orang-orang kalau di SDIT kurang pemahaman anak dalam pengetahuan umum. Ini dari hamba Allah di Painan. SDIT itu dia belajar umum juga. Masukkan anak bapak, anak ibu ke sekolah Islam yang mana di situ mengajak anak untuk pembentukan akidah yang baik, ibadah yang benar, akhlak. Maka ini tidak lain adalah sekolah Islam. Sekolah Islam terpadu. Kemudian menuntun anak kita untuk bermuamalah dengan Al-Quran, menghafal Quran. Kalau di sekolah negeri ada sekolah yang seperti itu, ya masukkan sekolah negeri. Tapi kalau tidak ada sekolah negeri yang akan menuntun anak kita kepada akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak, kemudian Quran, nah tentu kita melihat mana sekolah yang lebih baik itu, pantaulah sekolah-sekolah yang mengajarkan anak as-sunnah, Al-Quran dan sunnah yang sah, pengamalan agama. Banyak sekolah-sekolah, tapi inilah sekolah Islam yang mengajarkan kepada Al-Quran yang sunnah yang sahih, mengajarkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, birrul walidain. Maka tentu SDIT lebih tepat. SDIT yang mana? SDIT yang jelas dalam praktek-praktek amaliyahnya mengajarkan anak ibadah yang benar, akidah yang benar, akhlak yang baik. Kalau tadi ada isu di sekolah terpadu itu yang umumnya lemah, tidak juga. Kuat, kan banyak sekolah terpadu, malah mereka berprestasi dalam masalah umum. Jangan dikira. Kenapa? Karena kemurnian ilmunya, artinya adalah karena anak-anak sudah tertuntun dengan baik, maka pelajaran umum pun bisa dikuasai. Di SDIT, kalau SDIT yang ma'ruf itu, yang dikenal itu SDIT yang memang kecenderungannya kepada agama itu lebih banyak dibandingkan dengan umum. Kemudian juga ilmu-ilmu umum pun, kalau sekolah terpadu yang baik itu, ilmu umum pun sudah disaring, ya. Bagaimana dengan ilmu umum tadi bisa mengarahkan anak kepada agama, pembentukan karakter. Maka lihat siapa juga pembinanya, gurunya bagaimana, itu juga perlu kita lihat. Pelaksanaan agamanya bagaimana, kurikulumnya bagaimana, buku-bukunya bagaimana. Kalau kita sudah melihat, Masya Allah, ini ada akidah, ada fikih, ada adab, dan ada pelajaran umum, ya. Berarti itulah yang baik. Itulah yang baik. Masukkan anak bapak atau anak ibu kepada sekolah-sekolah yang menuntun agamanya. Yang menuntun agama. Kalau dari sekolah negeri, sekolah yang seperti itu, ada negeri yang seperti itu, masukkan ke negeri. Kalau tidak, ya tentu kita bisa memilih yang terbaik buat anak kita. Selagi dia masih kecil. Kalau sudah tamat SD, tamat SMP, kadang-kadang susah kita untuk mengarahkan anak kita. Sudah terpengaruh oleh teman-temannya, oleh lingkungannya. Tapi kalau lingkungan sekolah itu membentuk adab, membentuk ibadah, membentuk akhlak, Masya Allah. Kita orang tua bangga dan gembira di rumah, nanti kita tinggal membantu-bantu mereka. Di sekolah sudah dibina oleh gurunya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik, syukran jazakallahu khair Bu atas jawabannya. Baik pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga membatasi, sampailah kita ada penghujung acara kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita minta kesimpulan dari kajian kita tentang anak adalah penyejuk mata. Pada Buya kita persilakan Buya. Baik. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kesimpulan kaji kita pada pagi hari ini bahwa Islam mengajarkan untuk mencintai anak. Ya, ini yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggul Hasan di atas pundaknya, dan beliau mendoakan Hasan. Terjemahnya apa? Kita juga demikian. Kita cintai anak kita, kita doakan juga kepada Allah. Karena doa adalah ibadah. Allah menyuruh kita untuk berdoa, minta kepadanya. Anak saleh yang kita minta. Bukan zumalin, bukan anak yang banyak harta, saleh dan muslim. Saleh untuk dirinya, muslim untuk orang lain. Kemudian anak adalah penyejuk mata kita. Disejukkan mata kita dengan perilaku anak yang baik, anak yang saleh. Dengan kemurniannya. Maka untuk menjadikan anak dan keluarga penyejuk mata, tak lain dan tak bukan adalah dengan usaha kita, dengan doa kita, dengan pendidikan yang kita lakukan di rumah, kemudian dengan ilmu, dan mencari guru yang baik untuk mereka. Semua ini adalah dengan proses-proses yang kita lakukan, dia tidak akan bisa terwujud dengan sendirinya. Maka sebuah tarbiyah itu demikian. Tarbiyah itu adalah pembinaan yang dilakukan syai'an pa syai'an, cara berangsur-angsur terus. Karena ada anak yang disekolahkan sekolah agama 3 tahun sama SD, habis itu anak tidak lagi sekolahkan sekolah agama, dibiarkan. Tidak terbina, tidak ada lanjutan pendidikannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami. Ya, baik. Syukran jazakallah khair bi atas kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini tentang kajian yaitu tentang anak adalah penyejuk mata. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Kita ucapkan kepada Abu Faisal Abdurrahman yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan kajian. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi, berinteraktif bersama kita di studio baik melalui telepon dan juga pesan singkat dan WA, dan kita mohon maaf tidak semua penanya dapat kita angkat satu persatu karena keterbatasan waktu. Terima kasih kepada kru yang bertugas pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.